Lenovo L24i30 jadi monitor terbaik waktu itu yang pernah gue bahas ya, dan viewsnya juga itu yang paling banyak dari semua gue ngebahas monitor. Nah sekarang ada versi barunya L24i40 datang dengan warna putih dan refresh rate di 100Hz. Warnanya juga lebih bagus. Harganya cuma di 1,4 juta doang. Lebih murah malah kalau gue cek sekarang dibanding L24i30. Ya semoga ini nggak jadi monitor goib sih. Kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Jujur ini Lenovo L24i40 bagus banget. Warnanya putih, lebih bagus juga dari L24i30 yang warnanya abu-abu. Lebih masuk ke setup gue sekarang lah. Masih dengan desain minimalisnya dia, kaki kotak, dan ada phone holder ini khas banget L24i. Tapi yang ngebedain di kakinya ini dia kasih tekstur gitu ya, jadi nggak polos-polos banget. Kakinya juga udah ada kabel manajemen, tapi untuk ergonomiknya masih sama, bisa tilt aja. Belakangnya juga mantep, tipis, clean, portnya udah ada bawah, ada HDMI 1.4 dan ada di sub. Pokoknya secara fisik gue nggak ada komentar sama sekali sama monitor ini. Panelnya IPS 24 inch Full HD, warnanya kalau dilihat by default ini udah bagus ya, vibrance banget, kontrasnya dapet. Tapi kita akan cek juga nanti pakai alat kalibrasi. Ini upgrade-nya dari L24i30 yaitu L24i40 udah refresh rate-nya tuh 100Hz. Tadinya 75 doang. 100Hz lebih enak dibanding 75 walaupun nggak kelihatan terlalu signifikan secara angka ya, tapi beneran kerasa kok. Untuk response time dia ini masih sama di 4 millisecond, jadi untuk kebutuhan gaming casual dan FPS yang nggak kompetitif banget ini mah cocok ya. Untuk gue main Apex Legends di sini dengan spek PC gue yang nggak tembus di 100 FPS ini sih udah pas. Nah ini dia yang paling menarik. Kita lihat kualitas panelnya untuk monitor harga 1,4 juta. Sebagus apa? Oke, jadi di sini gue ada tes untuk 3 preset warna bawaan dari Lenovo L24i40 ini yang kita bisa pilih di OSD profilnya dia. Pertama itu gue tes by default tanpa gue ubah settingan sama sekali. Terus selanjutnya gue ubah ke preset warna user dan terakhir itu ke preset sRGB. Hasilnya datanya paling bagus itu ada di preset defaultnya dia dengan akurasi warna rata-rata di 2,82 delta I. Sementara untuk akurasi warna putih yang terbaik itu ada di preset sRGB dia dengan angka di 4,62 delta I. Dari ketiga preset warna bawaan ini, gamanya itu belum ada yang stabil, ini masih di 1,9 average-nya dan naik turun banget ya kalau kita lihat secara grafik, karena dia juga di settingan OSD itu nggak bisa targetin gamanya berapa. Klaim maksimum brightness monitor ini tuh ada di 250 nits, untuk pengetesan gua di 100% brightness, 75% kontras, dapat di 238,06 nits. Memang ini bukan brightness yang terang banget, tapi gua pribadi juga kalau pakai di dalam ruangan cuma di 200 nits aja dengan kondisi jendela yang kebuka gitu ya, kalau siang itu udah cukup. Mungkin kalau misalnya kalian kerjanya itu lebih ketutup lagi, 120 itu udah cukup banget. Lanjut kita kalibrasi monitor ini, gue pakai di preset user karena preset ini yang bisa kita ubah untuk RGB-nya dia. Untuk target gue ada di 200 nits dan gamanya di 2,2. Hasil kalibrasi monitor ini kita dapat color gamut itu di 97,8% sRGB, 73% Adobe RGB, dan 77,6% DCI-P3. Angka yang cukup bagus menurut gue dan ini juga mendekati klaim Lenovo di 99% sRGB. Untuk hasil warna, ini yang menarik banget karena warna putihnya tuh akurat banget. Gue target di 6500 Kelvin, kita bisa dapat di 0,3 delta I ya untuk akurasi warna putih, dan untuk akurasi warna rata-rata dapat di 0,54 delta I. Gamanya juga rapi banget, target tadi di 2,2 dan kita bisa dapat rata-rata itu di 2,19. Dengan angka sebagus ini setelah dikalibrasi, ini jadiin monitor Lenovo L24i40 adalah monitor terakurat untuk IPS panel yang pernah gue tes sampai saat ini, bahkan ngalahin kelas monitor 2,4 juta 180Hz dari Asus. Terbaik di IPS, kalau yang VA masuk juga ini dia di peringkat 2 karena kemarin kita sempat bahas juga monitor ultrawide yang 200Hz dari Acer itu masih beda selisih sedikit ya bagusan si Acer. Nah, untuk VA, tapi untuk IPS ini yang terbaik. Untuk pemakaian gue so far gak ada masalah sama sekali, apalagi warnanya setelah dikalibrasi ini menurut gue udah mantep banget. Untuk keperluan gue kayak ngedit foto, bikin thumbnail, bikin foto untuk Instagram, grading ini udah enak banget. Untuk pakai kerja, riset produk, scripting, bikin jadwal, invoicing, ini udah tentunya aman banget ya. Untuk entertainment tentunya juga ini nggak akan ada masalah, warna udah cakep banget. Lenovo L24i40 juga udah ada sertifikasi ISF 2.0 dan TÜV Hardware Low Blue Light, dimana ini
ini bisa jaga mata kita dari sinar biru. Panelnya IPS, vibrance, warnanya view angle luas, akurat juga untuk warnanya, jadi ini udah komplit banget menurut gue. Tapi kalau misalnya emang kalian itu kebutuhan gaming kompetitif, gue sih agak kurang rekomendasiin monitor ini, walaupun dia udah ada FreeSync juga, tapi terbatas di refresh rate di 100 Hz ya. Kalau misalnya emang kalian punya PC yang udah sanggup ngejalanin game kalian itu lebih dari 100 Hz, saran gue kalian bisa pakai yang seri gamingnya. Tapi dengan upgrade dia dari 75 ke 100 Hz dibanding yang L24i30, ini jauh lebih enak ya, untuk keperluan sehari-hari juga ini akan kepake banget. Monitor ini juga udah ada speaker internal, ada 2 speaker 3 watt, cocok untuk kalian yang nggak punya speaker eksternal di setupnya, ya nggak mau beli speaker lagi, ya bisa manfaatin speaker monitor ini. Untuk harga monitor Lenovo L24i40 ini di tanggal 12 Desember 2003 tuh ada di 1.429.000. Harga yang bagus banget menurut gue, dan semoga ini tetap dilanjutin sama Lenovo untuk bisa stabilin harganya gitu. Untuk garansi kita dapat 3 tahun, panel, spare part, dan service. Plus Lenovo juga kasih kita service untuk pick up dan return. Jadi misalnya kalau rusak, teknisi itu bakal jemput monitornya, habis itu dibalikin ke kita lagi setelah selesai diperbaikin, dan itu gratis. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ke service centernya Lenovo. Pokoknya ini monitor yang bener-bener gue rekomendasiin banget ke kalian kalau lagi cari monitor budget tapi udah bagus banget kualitasnya dan kebutuhannya itu untuk kerja ya, lebih ke kerja bukan untuk main game kompetitif. Ini sangat-sangat cocok, desainnya juga cakep banget ya. Ya, minusnya monitor ini hampir nggak ada. Oh, gue tahu sih ya, mungkin lebih ke warnanya. Kalau misalnya kalian memang pengen dapetin yang maksimal banget, kalian harus kalibrasi, atau kalian bisa pakai ICC profile yang udah gue share di link description box, dan kalian ikutin aja untuk settingan OSD-nya. Walaupun memang gue nggak bisa jamin 100% akan sama, tapi at least itu bisa ngebantu. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.